warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Pelatihan semua, bertemu lagi dengan saya Fakihuddin Abdul Qadir atau biasa dipanggil Kang Fakih, salah satu instruktur nasional Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi membangun keluarga sakinah yang akan ada 4 poin atau 4 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan jati diri. Yang kedua terkait dengan landasan spiritual pernikahan. Yang ketiga terkait dengan tujuan keluarga sakinah, dan yang keempat adalah bangunan keluarga sakinah. Yang pertama, jati diri. Kita tahu menikah adalah pertemuan antara dua individu, laki-laki dan perempuan. Pertemuan ini bukan untuk melebur satu kepada yang lain, tetapi untuk menguatkan agar tujuan-tujuan hidupnya bisa lebih mudah ditangani, dipenuhi, dan tentu saja dikelola. Karena itu penting untuk mempertimbangkan bahwa di dalam pernikahan itu ada jati diri masing-masing, laki-laki dan perempuan, sebagai makhluk atau sebagai manusia, sebagai sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperoleh mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang tentu saja punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya keinginan, punya harapan. Karena itu harus diperhatikan bahwa masing-masing juga merupakan manusia yang utuh. Ada tubuh, ada jiwa, ada akal, sehingga pernikahan itu untuk memperhatikan seluruh keutuhan manusia itu. Jadi kalau nanti ada kebutuhan fisik, maka kebutuhan fisik laki dan perempuan. Begitupun kalau ada kebutuhan psikis, maka itu kebutuhan psikis laki-laki dan perempuan. Begitupun ekonomi, begitupun pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan sampai yang satu itu menjadi orang yang untuk memuaskan kebutuhan seksual misalnya, yang satu hanya untuk kebutuhan ekonomi, tidak diperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan kita tahu laki-laki dan perempuan juga merupakan subjek penuh kehidupan, atau biasa disebut dengan mukallaf. Subjek penuh artinya dia dilibatkan dan dia melakukan dan memperoleh kebaikan-kebaikan kehidupan berkeluarga. Karena itu, kita tentu saja akan memiliki banyak sekali landasan-landasan yang mengingatkan kita tentang pentingnya memperhatikan jati diri masing-masing, laki-laki maupun perempuan. Kita tahu ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menekankan tauhid, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain adalah makhluk. Dalam konteks relasi suami dan istri, yang lain adalah manusia, yang lain adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suami bukanlah majikan atau Tuhan bagi istrinya. Begitupun perempuan adalah bukan hamba sahaya bagi suaminya. Keduanya sama-sama hamba di mata Allah, keduanya sama-sama manusia untuk bekerja sama. Sehingga yang satu bukan lebih penting bagi yang lain. Dua belah pihak adalah sama-sama penting, dan dua belah pihak adalah sama-sama menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain juga saya kira kita sama-sama mengenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa semua kita, jin maupun manusia, dan semua kita dalam konteks berkeluarga adalah manusia yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghamba, untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi. Ketika kita bilang bahwa nikah adalah ibadah, itu bukan berarti lalu nikah lagi karena ibadah, tetapi justru bagaimana
nilai ibadah itu diwujudkan dalam kehidupan pernikahan kita, sehingga kita betul-betul memperoleh nilai-nilai dan norma serta pahala ibadah. Dan ayat lain kita juga sama-sama tahu bahwa kita semua, laki-laki dan perempuan dalam konteks suami dan istri, adalah kholaif atau khalifah. Khalifah itu secara bahasa adalah orang yang menggantikan, merepresentasikan hukum Tuhan, ajaran Tuhan, perintah-perintah Allah di muka bumi ini, fil ard, itu adalah manusia. Itu adalah kita dalam konteks kehidupan berumah tangga, adalah suami dan istri, dituntut oleh Allah untuk menjadi khalifah dalam mewujudkan segala kebaikan-kebaikan, segala akhlakul karimah, segala kemaslahatan yang diharapkan oleh kedua belah pihak maupun oleh keluarga atau anak-anak. Karena itu, kedua belah pihak jati dirinya jangan sampai hilang. Dia tetap khalifah Allah, bukan khalifah yang lain, atau merepresentasikan ajaran, hukum, kebaikan, serta akhlak kenabian yang menjadi basis dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga sama-sama tahu bahwa dalam banyak sekali ayat Al-Quran disebutkan bahwa nilai jati diri kita di mata Allah adalah karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang laki-laki hanya karena dia punya kemaluan atau punya penis, dia tidak lebih baik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Tidak. Kebaikannya diukur pada ketakwaannya. Begitupun seorang perempuan diukur kebaikannya dari ketakwaannya. Dan ketakwaan adalah soal relasi dengan diri dan orang lain. Kebaikan, kemaslahatan, dan akhlakul karimah. Karena itu, kita tahu ayat pertama terkait dengan relasi pernikahan adalah soal ketakwaan terlebih dahulu. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian semua. Wahai laki, wahai perempuan, wahai suami, wahai istri. Karena dengan ketakwaan inilah kamu akan mudah untuk hidup berpasangan, hidup punya keturunan, dan kemudian mengelola rumah tangga yang itu juga basisnya adalah sama, yaitu ketakwaan. Ketakwaan ini menjadi dasar sesuatu atau seseorang menjadi lebih baik. Pada saat yang sama juga ketakwaan akan menjadi basis orang untuk mendorong melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan ketakwaan ini, tidak satu orang merasa lebih baik hanya karena dia laki-laki, tidak juga seseorang merasa lebih rendah hanya karena dia perempuan. Justru kebaikannya, justru ketakwaannya, justru perilaku akhlakul karimalah yang akan menjadi basis seseorang itu baik atau lebih baik. Karena itu, keluarga sakinah dengan basis ketakwaan ini mendorong kedua belah pihak untuk tetap menjadi jati diri dengan kehambaan, kemanusiaan, subjek yang penuh, bekerja sama dengan subjek lain yang juga penuh. Jadi, sebagai jati diri, baik suami maupun istri harus berpikir sejak awal bahwa dia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menghamba kepada orang lain. Dengan menghamba kepada Allah, maka berpikirnya adalah nilai, norma, hukum, ajaran, kebaikan apa yang diinginkan oleh Allah kepada kedua belah pihak. Begitupun kedua belah pihak akan memaksimalkan kemaslahatan di dunia, mulai dari dalam keluarga sampai melebar lebih lanjut kepada masyarakat dan dunia. Tadi juga sudah sampaikan bahwa masing-masing juga berpikirnya bagaimana berbasis ketakwaan, berbuat baik untuk diri maupun keluarga. Dan tentu saja wujud dari takwa ini adalah bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik dan memperlakukan diri juga dengan baik. Dan kedua belah pihak juga harus sadar bahwa kita semua, laki maupun perempuan, itu merupakan makhluk yang ada sisi fisik maupun sisi spiritual. Sehingga kebahagiaannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kepuasannya tidak hanya kepuasan fisik, tapi juga kepuasan jiwa, kepuasan psikis. Nah, karena itu, ini harus diperhatikan oleh diri sebagai individu
maupun ketika memperhatikan pasangannya karena telah menikah. Dengan jati diri yang seperti ini, maka kedua belah pihak akan berpikir bahwa pernikahan itu bukan untuk meleburkan jati diri seseorang sehingga dia hilang keinginannya, hilang cita-citanya, hilang harapannya karena membeo atau mengikuti orang lain. Justru sebaliknya, perkawinan akan memperkuat jati seseorang, jati diri seseorang sebagai hamba, sebagai khalifah, sebagai orang yang punya akal, jiwa, dan fisik, dan sebagai orang yang punya cita-cita, bekerja sama dengan pasangannya untuk meneruskan kebaikannya, ketakwaannya, cita-citanya, baik untuk diri, keluarga, maupun untuk umat, bangsa, dan jagat raya. Pernikahan seharusnya menjadi media untuk kedua belah pihak betul-betul berpikir dan berperilaku, memperkuat satu sama lain agar supaya kemaslahatan yang ingin diwujudkannya itu bisa dilakukan bersama-sama atau memperkuat satu sama lain sehingga terwujud kemaslahatan lagi-lagi untuk diri, keluarga, maupun umat, bangsa, dan dunia. Keluarga maslahat, keluarga sakinah, keluarga sejahtera, keluarga yang bahagia dan membahagiakan, awalnya adalah dari ikatan perkawinan yang masing-masing merasa sebagai jati diri yang hamba, yang manusia, yang khalifah, yang punya akal, jiwa, dan spiritual, dan punya cita-cita membentuk, mewujudkan kebaikan, sehingga menjadi individu yang soleh, solehah, keluarga yang dzurriyyah thayyibah, dan khairu ummah, masyarakat yang baik dan mampu mewujudkan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian bagian yang pertama, jumpa lagi pada bagian berikutnya.